Hari ini 1 Oktober masyarakat Indonesia akan punya wakil mereka yang baru di Senayan. Dan pada periode 2024-2029 ini ada anggota DPR yang baru berusia 23 tahun dan ada yang sudah terpilih selama 5 periode. Lalu dengan koalisi pemerintah yang mayoritas menguasai parlemen, akankah parlemen mampu menjalankan fungsinya secara maksimal? Kita simak laporan khas redaksi. Penghuni baru akan segera menjejakkan kakinya di Gedung Senayan pada 1 Oktober. Tapi sebenarnya secara komposisi hanya sekitar 44% atau setara dengan 255 anggota baru di periode ini. Sisanya 325 orang lainnya merupakan anggota DPR yang sudah terpilih di periode sebelumnya. Nah, yang dari waktu ke waktu jadi sorotan adalah komposisi anggota muda di parlemen. Diana kasih bocoran ya, di periode ini sudah ada anggota dari generasi Z loh. Menyedot dari laporan Center for Strategic and International Studies atau CSIS, anggota muda Parlemen Indonesia dari kategori muda di bawah 40 tahun menurun di periode ini. Di 2019 ada 16%, namun di 2024 ada 15%. Sedangkan dari sisi rata-rata usia anggota DPR terpilih, partai politik yang rata-rata usianya paling muda adalah Gerindra dan Nasdem, yakni 49 tahun. Sedangkan Demokrat dan PKS memiliki rata-rata usia tertua, yaitu 54 tahun. Anak muda bisa apa? Barangkali pertanyaan ini yang kerap didengar oleh anggota DPR termuda, Anissa Mahesa. Ia baru berusia 23 tahun dan merupakan anak dari politikus Partai Gerindra almarhum Desmond Mahesa. Sebagai generasi Z yang masuk parlemen, ia hendak menawarkan semangat, kreativitas, dan kelihayannya bergumul dengan informasi untuk bisa merumuskan hal-hal penting di masyarakat. Apalagi sebagai perempuan kan, sebagai perempuan dan yang kemungkinan termuda pasti kita dianggapnya orang yang masih sangat hijau di dunia politik, orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi tentu saja it's okay to be underestimated. It happens to everyone, but I want to prove to myself and to everyone that I am not knowing of anything. I know something and I will know more of more things in the future. Masih ingatkah Anda dengan peristiwa ini? Pada acara pelantikan DPR, anggota tertua dan termuda akan memimpin sidang paripurna sementara. Nah, kalau di periode 2014-2019 ada Cepopong, kalau di periode ini ada siapa ya kira-kira? Dari data yang tim CNN Indonesia kumpulkan, anggota DPR terpilih tertua adalah Sujadi dari fraksi PDI Perjuangan. Namun Sujadi meninggal dunia pada 24 September 2024 di usia 81 tahun. Maka anggota DPR tertua yang akan memimpin rapat paripurna sementara adalah Guntur Sassono dari fraksi Partai Demokrat. Guntur telah terpilih menjadi anggota DPR sejak 2004 dan tahun ini berusia 78 tahun. Menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Karus, produktivitas DPR tak berkaitan dengan usia atau pengalaman sebagai petahana. Salah satu yang memainkan peran penting adalah kuasa partai politik asal, sehingga kemampuan dan latar belakang personal dari masing-masing anggota jadi tak dominan di Senayan. 2019-2024 nggak ada korelasinya sih ya antara yang petahana maupun usia tua, usia muda gitu ya, karena saat menjadi anggota DPR yang paling menentukan itu adalah kepentingan partainya gitu ya. Itu yang mulai terlihat di DPR sekarang, periode-periode sekarang gitu ya. Jadi bagaimana kuasa partai begitu mencengkram anggota DPR sehingga potensi diri anggota DPR itu menjadi tidak penting lagi gitu ya. Kenapa kemudian saya selalu bilang mestinya sih di DPR itu cukup perwakilan satu-satu aja dari partai-partai, nggak perlu terlalu banyak-banyak gitu ya. Karena akhirnya yang menjadi suara yang diperhitungkan saat proses pengambilan keputusan adalah suara fraksi. Meski tak ada korelasi usia dan produktivitas, menurut Lucius, keberadaan anggota Dewan Muda jadi esensial. Pasalnya, mereka jauh lebih relevan dengan situasi masyarakat.
Di periode ini, peraih suara terbanyak kembali datang dari fraksi PDI Perjuangan, yakni Said Abdullah yang berhasil meraup suara 528.815 suara dari Dapil Jawa Timur 11. Ini artinya hampir ataupun lebih dari setengah juta orang mempercayakan suaranya kepada satu orang. Bagi semua wakil rakyat, karena kursi yang diperoleh ini adalah hasil coblosan tangan masyarakat, sudah sepatutnya wakil rakyat ya merakyat. Jangan sampai tidur siang ya pada saat sidang ataupun rapat soal rakyat. Diana Valencia, Septiadi Pradana, Andika Suramanto, Jakarta.